Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Thank you banget buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan juga teman-teman yang baru datang di channel ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Oke, sebelum memulai video tutorial ini, jangan lupa intro dulu guys. Oke, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan loncengnya. Oke, sebelum memulai video tutorialnya, mungkin aku sedikit mau menyapa kepada subscriber aku dan tentu juga pada teman-teman aku yang di luar sana. Terima kasih banyak yang sudah bersedia menonton video ini. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari raya khusus umat Islam ya pada tahun 1442 Hijriah, 1 Syawal 2021, teman-teman. Dan juga untuk teman-teman di sini yang sudah berpuasa ya, sudah menahan hawa nafsunya pada 1 bulan penuh. Dan tentunya juga kita juga dituntut untuk selalu produktif, teman-teman. Oke, di video kali ini mungkin aku sedikit mau ngebahas tentang sistem pendukung keputusan lagi guys, tetapi dengan metode yang berbeda ya. Di video kali ini mungkin aku mau ngebahas tentang studi kasus SPK menggunakan metode weighted product ya. Untuk teman-teman juga sudah tahu, yaitu dikenal dengan metode WP. Nah, sebelum masuk tutorialnya mungkin teman-teman harus tahu dulu apa itu metode WP, teman-teman. Nah, jadi di sini sudah saya rangkum dari berbagai artikel. Metode WP itu adalah merupakan salah satu metode penyelesaian yang ada pada sistem pendukung keputusan. Nah, biasanya metode ini menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, yang mana rating atributnya itu harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan menurut Yon tahun 1989. Nah, jadi nanti untuk penyelesaian metode ini kita harus menentukan dulu bobot awalnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan ke perhitungan manualnya menggunakan Excel, teman-teman. Oke, mungkin sebelum masuk ke tutorialnya kita harus tahu dulu langkah-langkahnya nih. Ya, untuk metode WP sendiri, langkah yang pertama kali adalah kita harus menentukan kriteria-kriteria dan alternatifnya ya, yang nanti akan dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Oke, langkah yang kedua tentu teman-teman nanti juga harus menentukan rating kecocokan. Nah, rating kecocokan ini biasanya digunakan untuk setiap alternatif atau kriteria, dan nanti akan digunakan juga untuk membuat matrik keputusan, biasanya sebagai evaluator. Langkah yang ketiga nanti kita akan melakukan normalisasi bobot, yang dimana nilai dari total bobotnya harus berjumlah 1, teman-teman ya. Langkah selanjutnya adalah kita nanti akan menentukan nilai vektor S. Nah, untuk mencari nilai vektor S nya itu dengan cara mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk sebagai kriteria yang berkategori benefit. Sedangkan untuk berkategori yang negatif nanti kita akan menggunakan kriteria cost. Nah, untuk mengenali sebuah cost atau benefit sendiri nanti kita akan bahas lebih lanjut di video tutorial selanjutnya, teman-teman. Untuk video kali ini kita fokus untuk mencari solusi atau langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode WP. Oke, langkah selanjutnya yaitu teman-teman kita akan mencari nilai vektor V. Yaitu nilai vektor V ini digunakan untuk mencari proses perankingan nanti. Oke, tanpa panjang lebar dan mukadimah, kita akan masuk saja ke langkah-langkah penggunaan manual di Microsoft Excel. Oke, di video ini mungkin saya akan membahas tentang pemilihan rumah makan Padang terbaik menggunakan metode WP, teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa alternatif dan kriterianya. Jadi untuk beberapa alternatif di sini saya sediakan ada 4 rumah makan ya. 4 rumah makan. Yang pertama adalah Aroma Cempaka, Rumah Makan Taraso, Rumah Makan Sederhana, dan Selero Bundo. Nah, 4 rumah makan ini adalah khusus rumah makan Padang. Dengan kodenya untuk rumah Aroma Cempaka adalah kode A1, kode A2 untuk Taraso, kode A3 untuk Rumah Makan Sederhana, dan A4 untuk Selero Bundo. Nah, untuk teman-teman sendiri nanti ketika ingin mencoba dengan kasus lain, ini bisa diganti kodenya, terserah
mau kasusnya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Di sini saya hanya menggunakan kode A1 sampai A4 saja. Nah, untuk langkah yang kedua kita harus membuat kriteria. Kriteria ini nanti kita jadikan sebagai acuan untuk penyeleksian rumah makan terbaiknya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk kriterianya ada 5 kriteria, teman-teman. Kriteria yang pertama itu kita akan menyeleksi kualitasnya, kualitas dari rasa makanan rumah makan Padang tersebut dengan kode C1. Kriteria yang kedua, di sini saya menggunakan harga makanannya ya, harga makanan yang nanti akan kita nilai ya berdasarkan murah atau mahalnya gitu ya. Di sini saya gunakan kodenya untuk C2. Kriteria yang ketiga adalah kita akan menilai sebuah pelayanan ya, pelayanan dari rumah makan dari 4 ini ya, dengan kode C3. Dan selanjutnya kita menggunakan kriteria suasana atau C4 ya. Dan yang terakhir kita menggunakan jarak. Nah, jarak di sini nanti kita akan lihat jarak tempuh yang akan kita capai dari rumah kita atau ke lokasi tempat kita berada menuju ke rumah makan tersebut. Nah, kalau sudah ada kriteria dan alternatifnya dengan kode-kodenya, maka langkah selanjutnya teman-teman harus tentukan bobot awal di sini. Nah, bobot awal di sini digunakan untuk apa, teman-teman? Jadi, setiap kriteria dan alternatif itu nanti kita tentukan bobot awalnya di sini. Waduh, bunyi ambulan nih, sorry. Oke, jadi nanti teman-teman, bagi teman-teman yang menonton video ini apabila terdengar suara-suara yang mungkin sedikit noise atau mengganggu dari suara ini, saya mohon maaf banget karena memang proses recording ini saya posisinya lagi di tempat yang cukup ramai dan di pinggir jalan. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin agak sedikit terganggu dengan tutorial dari suara ini, teman-teman. Oke, kembali ke laptop. Jadi kita akan menentukan bobot awalnya. Nah, supaya lebih mudah, di sini saya biasanya untuk menentukan bobot awal saya berikan rank, teman-teman. Saya berikan rank di sini dari 1 sampai 5. Kalau nanti teman-teman ingin membuat rank sendiri bisa juga, terserah mau dari 0 sampai 10, 1 sampai 10, dari 10 sampai 100. Nah, itu tergantung dari kebutuhan teman-teman sendiri. Karena di sini saya menggunakan bobot atau rank dari 1 sampai 5, maka untuk nilai W-nya atau bobotnya di sini saya buat angkanya itu tidak lebih dari angka 5 ya. Di sini teman-teman lihat ada 5, 3, 4, 4, 2. Nah, 5 angka ini adalah rank dari angka 1 sampai dengan angka 5. Artinya teman-teman bisa juga nanti untuk angkanya bisa jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Karena di sini saya menggunakan W atau bobotnya di sini 5, 3, 4, 4, 2. Maka teman-teman bisa menyesuaikan sendiri tergantung dari rank yang teman-teman bikin ya. Oke, kalau kita sudah menentukan bobot awalnya, sekarang kita akan membuat masing-masing bobot kepentingan. Di sini saya buatkan tabel untuk bobotnya. Untuk angka 1 sendiri itu kriterianya atau keterangan kepentingannya itu tidak penting ya. Untuk nomor 2 itu kurang penting, untuk 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Ini adalah sesuai dengan jumlah yang bobot awal kita tentukan tadi. Karena di sini 1 sampai 5, maka untuk di sini bobotnya dari 1 sampai 5. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita menentukan masing-masing keterangan dari bobot awal ya, sudah menentukan dari awal bobotnya, maka langkah selanjutnya teman-teman harus menentukan kategori. Nah, kategori di sini maksudnya adalah kategori cost atau benefit. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan tadi bahwasanya untuk cost atau benefit sendiri yaitu kalau untuk benefit biasanya kita gunakan untuk kategori kepentingan ya atau keuntungan yang bisa kita raih nanti di setiap kriteria. Sedangkan kalau untuk yang negatif yaitu kita gunakan kategorinya adalah cost. Artinya cost ini nanti akan kita gunakan sebagai biaya, teman-teman. Kita gunakan sebagai biaya. Artinya kita nanti untuk penentuan kriterianya kita menggunakan atribut biaya atau pengeluaran. Kita biasa gunakan cost ya atau negatif. Nah, kebetulan di sini kriterianya ada 5 benefit ada 4 benefit dan 1 cost. Dan kebetulan saya di sini akan merubah untuk jarak
saya gunakan ya tetap cost aja ya. Tidak apa-apa, sorry, kita gunakan benefit aja, tidak masalah. Di sini saya gunakan costnya hanya harga saja, teman-teman. Oke, kalau kita sudah menentukan bobotnya, awalnya sudah ada kriteria dan alternatifnya, sudah menentukan rank bobotnya ya, sudah ketentuan tabel bobotnya sudah ada, maka langkah selanjutnya teman-teman adalah melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal, teman-teman. Nah, di sini untuk melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal, di sini adalah teman-teman untuk jumlah sigma WJ-nya harus berjumlah 1. Sedangkan untuk mencari nilai bobot kepentingan masing-masing kriteria, rumusnya adalah dengan cara nilai bobot awal dibagi dengan jumlah total bobotnya ya. Sekarang kita lihat di sini adalah untuk kriteria C1. Untuk kriteria C1 yaitu kualitas. Kita cari dulu untuk bobot kepentingannya, yaitu dengan cara nilai bobot awalnya dibagi dengan total bobotnya. Ya, total bobotnya di sini adalah dari 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 dan tambah 2. Maka total bobotnya adalah 18. Teman-teman tinggal di sum aja ya. Cukup mudah sekali untuk mencari total. Nah, sekarang kita mencari langkah kedua yaitu bobot kepentingan. Nah, bobot kepentingan yaitu dengan cara bobot awal ya, bobot awal yang sudah kita tentukan tadi di sini. Untuk kriteria C1 kualitas yaitu kita bagi aja 5 dibagi 18, maka dapatnya adalah 0,28. Untuk kriteria C2 yaitu dengan harga, maka bobotnya adalah 3 dibagi dengan 18, maka hasilnya adalah 0,17. Untuk kriteria C3 4 dibagi 18, maka hasilnya 0,22. Untuk kriteria C4 yaitu 4 dibagi 18 yaitu 0,22 ya, kebetulan sama jumlahnya. Untuk kriteria terakhir yaitu jarak C5, 2 dibagi 18 adalah 0,11. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan bobot kepentingan masing-masing dari kriteria, maka teman-teman harus mencari sigma WJ-nya dengan rumus ini, teman-teman. Jadi tinggal sum aja, dijumlahkan dari kriteria C1 ditambah kriteria C2, C3, C4, dan 5. Dari masing-masing bobot ini ditambahkan saja, maka hasilnya adalah 1. Nah, kalau di sini sudah hasilnya 1, maka untuk perhitungan bobot kepentingannya sudah benar gitu. Kalau teman-teman nanti mencari angkanya jumlahnya lain dari 1, maka teman-teman harus cross check kembali, kemungkinan ada kesalahan. Kenapa harus 1? Karena di sini untuk perhitungan WP sendiri kriterianya harus berjumlah 1 untuk sigma WJ-nya. Di sini sudah sesuai dengan rumus WJ sama dengan WJ dibagi sigma WJ. Ini untuk mencari bobot kepentingan. Nah, di mana untuk sigma WJ-nya harus jumlahnya adalah 1 sesuai dengan rumus yang ini. Nah, kalau sudah dapat bobot kepentingan dan sigma WJ-nya, teman-teman langkah selanjutnya adalah mencari atau membuat matriks perbandingan dari alternatif dan kriteria. Nah, di sini kita melibatkan dari seorang evaluator, teman-teman. Evaluator atau penilai dari rumah makan tersebut ya. Dari rumah makan 4 ini tadi ya, teman-teman, yang sudah kita buat. Nah, biasanya untuk penilaian dari seorang evaluator itu tidak ada patokan ya, tidak ada patokan nilainya harus berapa. Tentu teman-teman boleh bebas nilainya berapa. Tapi di kasus video ini saya buat untuk ketentuan nilai dari evaluator. Di sini saya buatkan tabel khusus ya. Teman-teman lihat di atas ini. Nah, di sini ada tabel khusus untuk sang evaluatornya atau penilai dari rumah makannya gitu ya. Nah, di sini untuk suasana si evaluatornya nanti ada 2 penilaian ya, artinya ada 2 nilai nanti, ada 1 dan 5. Kalau nilainya 1, maka suasananya nanti tidak nyaman ya. Kalau misalnya 2, maka otomatis rumah makan Padangnya bernilai 5 atau nyaman. Nah, untuk kualitas makanan sendiri, untuk si evaluatornya memberikan 3 poin saja, 1, 3, dan 5. Keterangannya teman-teman bisa baca di sini, ada cukup, ada buruk, dan baik. Untuk harga makanannya ada 3 juga kategori nilainya,
ada nilai 1, 3, dan 5, di mana untuk nilai 1 itu harga makanannya lebih kurang dari 20.000. Artinya di sini kategori makanannya bisa dikatakan murah. Sedangkan untuk kategori yang nilai ketiga ya, itu rank harganya antara 20.000 sampai 50.000. Artinya ini kategori harga makanannya sedang. Sedangkan yang terakhir, jika nilainya 5, maka harga makanannya di sini ranknya antara lebih besar dari 50.000. Artinya kategori makanan yang mahal. Nah, di sini semakin tinggi nilainya, maka nilai dari makanannya semakin mahal. Makanya di sini untuk kategori harga makanan saya buatkan di sini kategorinya adalah cost. Beda dengan yang lain, kategori yang lain. Semakin kecil nilainya, semakin ya, atau semakin tinggi nilainya, maka keuntungan yang dapat kita peroleh, yaitu makanya saya bikin di sini adalah benefit ya. Semakin tinggi penilaiannya, maka nilainya juga semakin bagus. Artinya keuntungannya bisa kita dapatkan. Makanya di sini saya buatkan untuk kualitas, pelayanan, suasana, dan jarak. Itu saya buatkan dia benefit, teman-teman. Oke, mungkin di sini kalau untuk jarak lebih cocoknya saya buatkan cost saja, karena jarak itu jarak tempuh. Maka nanti kalau semakin jauh jaraknya, artinya kita mengeluarkan biaya ya, biaya dari biaya bensinnya gitu ya, jarak tempuhnya berapa lama. Maka di sini saya buat untuk jarak adalah cost, teman-teman. Oke. Nah, untuk jarak sendiri di sini ada nilainya 1, 3, dan 5 ya. Ada sangat dekat, cukup dekat, dan jauh sekali. Nah, makanya nanti kenapa saya pilih cost. Nah, makanya kalau misalnya nanti penilai dari evaluatornya semakin tinggi atau misalnya nilainya 5, maka jarak tempuhnya semakin jauh. Nah, makanya kalau semakin tinggi nilainya, maka di sini semakin biaya yang kita keluarkan atau kerugian yang kita keluarkan. Makanya di sini saya pilih cost. Nah, nanti jika teman-teman ingin membuat kasus yang lain, silakan disesuaikan sendiri kriteria yang ada gitu ya. Tanda tentukan sendiri yang mana termasuk benefit dan yang mana termasuk cost. Di kasus ini costnya yang saya pilih adalah hanya 2 saja. Oke, setelah mendapatkan atau menentukan dari tabel untuk kriteria di sini, teman-teman ya. Karena di video ini saya membuatkan untuk sang evaluatornya itu ada tabel penilaiannya gitu ya. Jadi nanti untuk penilaiannya berdasarkan tabel ini dari evaluatornya. Nah, nanti teman-teman untuk penilaian evaluatornya terserah mau angkanya berapa, tidak harus patokan dengan tabel, tergantung dari kebutuhan gitu ya. Nah, karena di sini saya menggunakan tabel, maka nanti untuk nilai dari matriknya itu sesuai dari tabel yang ada tadi ya, tabel si evaluatornya. Nah, di sini saya sudah inputkan nilainya untuk yang kriteria rumah makan Padang pertama untuk kategori kode A1 dengan kualitas makanannya harganya adalah 5 gitu ya. Di sini adalah untuk C2 untuk harga adalah 1, untuk kualitas pelayanan ada 5 ya, untuk jaraknya ada 5, dan untuk C4 ini adalah suasana 5, dan seterusnya. Di sini sudah saya inputkan semua. Nah, angka-angka ini di sini berdasarkan dari tabel ini ya. Dari tabel ini. Dari tabel penilaian. Ada 1, 3, dan 5. Nah, kenapa di sini tidak ada angka yang berbeda dari 1, 3, dan 5? Karena kita sudah buat patokan nilainya gitu ya. Di sini tidak ada angka 4, tidak ada angka 2, karena di sini tabelnya saya hanya membuat nilainya itu adalah cuma 3 angka. Angka 1, 3, dan 5. Kalau teman-teman nanti mau bikin nilainya bebas, itu tidak masalah, tergantung kebutuhan. Nah, karena sudah dapat untuk matriknya, karena sudah dapat angka-angkanya di sini ya, artinya anggap saja kita sudah dapat nilainya dari si penilai atau evaluatornya gitu ya. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan ya, melakukan perhitungan atau melakukan normalisasi. Bukan normalisasi ya. Kita akan melakukan perhitungan pangkat bobot ya. Karena kan tadi sudah kita jelaskan di awal bahwasanya kita harus mengkalikan
bobotnya dengan pangkat yang ada gitu ya. Oke, di sini untuk melakukan atau proses pengalian pangkatnya adalah rumusnya itu dengan cara bobot kepentingan yang dikalikan dengan sigma WJ, teman-teman ya. Jadi untuk mencari pangkat ya, untuk mencari pangkatnya adalah bobot kepentingan ya dikali dengan jumlah ya, jumlah total dari sigma WJ, teman-teman, yaitu 1 ya. Jadi caranya cukup mudah, ini tinggal dikalikan aja. Tadi kan bobot kepentingan sudah kita cari, di atas ini sudah dapat, maka untuk kriteria C1 dikalikan saja 1. Nah, di sini adalah untuk C2. C2 tadi kita sudah buatkan kategorinya karena dia termasuk cost. Maka untuk perhitungan WP sendiri, untuk kriteria yang kategori cost di sini untuk bobotnya kita buatkan dia nilainya negatif, teman-teman. Kenapa dia negatif? Nanti teman-teman bisa cari di sumber lain. Kenapa untuk cost itu pangkatnya harus dinegatifkan ya. Nah, di sini tinggal dikalikan aja 0,17 dikali dengan 1. Seharusnya kan nilainya kalau dia benefit dia seharusnya 0,17. Karena dia termasuk kategori cost, maka di sini saya tambahkan means karena dia termasuk kategori cost. Nah, untuk yang di sini juga berlaku ya untuk yang di C5, karena dia jarak adalah cost, maka di sini saya buatkan juga min 1 ya, karena dia termasuk kategori cost, teman-teman. Oke. Jadi sudah min 0,11. Nah, untuk kategori C4 dan C4 dan C3 ini tinggal dikalikan aja, dikalikan 1 ya, 0,22 dikalikan 1 maka hasilnya 0,22. Nah, sekarang kita sudah dapat untuk pemangkatan bobotnya, teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan atau melakukan perhitungan nilai vektor S. Nah, nilai vektor S di sini sudah ada rumusnya ya. SI sama dengan jumlah pangkat N ya, artinya pangkat yang tadi kita bobotkan di sini yang sudah kita pangkatkan dengan bobotnya. J sama dengan I ya, J sama dengan ini artinya nanti kita akan melakukan perhitungan berdasarkan matrik dari ini. Nah, perhitungan matrik yang sudah kita cari tadi ya. Lalu dikalikan dengan X ya, sigma X pangkat WJ dikalikan IJ. Nah, artinya nanti bobot yang tadi sudah kita pangkatkan nanti akan kita jumlahkan dengan matrik-matrik ini, teman-teman. Nah, sekarang kita coba langsung aja. Di sini kita buatkan tabel khusus alternatif, ada A1, A2, A3 dan 4. Dan kita buatkan untuk S karena kita akan mencari perhitungan nilai S. Nah, untuk kriteria A1, alternatif A1 untuk mencari nilai S, maka rumusnya di sini teman-teman cukup mudah saja. Kita kalikan ya nilai dari matriknya. Di sini untuk kriteria C1, alternatif A1 5 ya dipangkatkan dengan ya sel 30 ini asalnya dari mana ya? Sel 30 ini asalnya adalah dari ini 0,28, teman-teman, 0,28 ya. Jadi angka 5 ya, kriteria C1 dipangkatkan dengan 0,28 ini untuk kriteria C1 dikalikan dengan kriteria C2 yaitu nilainya untuk alternatif A11 dipangkatkan dengan min 0,17. Selanjutnya dikalikan lagi untuk 5 dipangkatkan dengan 0,22, dikalikan dengan 5 dipangkatkan dengan 0,22 dan seterusnya. 5 dipangkatkan dengan min 0,11. Maka sudah dapatkan untuk alternatif A1 untuk kategori perhitungan nilai S-nya 2,7. Untuk A2 sampai A4 caranya sama, tinggal kita sesuaikan aja. 3 dipangkatkan ini dikalikan dengan 1 dipangkatkan dengan ini sampai seterusnya. Maka nanti akan dapat nilai untuk A2 2,5.
Nah, setelah dapat semua dari nilai S-nya, jangan lupa kita jumlahkan totalnya. Kita sama aja dari nilai S masing-masing alternatif ini, maka dapatlah untuk nilai total S-nya 9,2. Nah, setelah kita dapat untuk mencari nilai S-nya, maka di sini kita langsung mencari nilai vektor V. Artinya untuk proses melakukan perankingan kita harus mencari vektor V-nya terlebih dahulu berdasarkan nilai vektor S ya. Nah, untuk rumus mencari nilai vektor E cukup mudah saja. Teman-teman tinggal nilai S ya, nilai S yang sudah kita cari dibagi dengan jumlah total nilai vektor S-nya. Di sini kita contoh untuk A1 yaitu 2,7 dibagi dengan 9,2, maka dapatlah untuk nilai V-nya 0,29. Untuk alternatif A2 berarti 2,5 dibagi dengan 9,2, maka dapatlah hasilnya 0,27. Dan seterusnya untuk A3 0,26 ya. Dan A4 ini adalah 0,18 ya. 0,18 dapat dari 1,7 dibagi dengan 9,2. Nah, totalnya kita cari adalah jumlah bobotnya adalah 1 ya. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai vektor S dan nilai vektor V. Nah, untuk melakukan proses perankingan cukup mudah saja. Tentu teman-teman kita lihat saja nilai yang paling tertinggi di sini. Nilai yang paling tertinggi di sini adalah kategori alternatif A1 dengan nilai 0,29. Nah, 0,29 dengan alternatif A1, maka untuk pemilihan rumah makan Padang terbaik jatuh pada rumah makan Aroma Cempaka dengan kode A1. Nah, jadi dari sini kita sudah dapat berdasarkan perankingan atau pencarian solusi SPK dengan menggunakan metode WP, kita sudah dapat untuk rumah makan Padang terbaiknya dari 4 rumah makan Padang terbaik, rumah makan Padang tadi yang sudah kita tentukan atau seleksi. Maka yang terdapat di sini yang berhasil meraih rumah makan Padang terbaik adalah rumah makan Aroma Cempaka ya, dengan kode A1. Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan kasus-kasus yang lain ya, disesuaikan dengan rumus yang ini teman-teman. Nah, ini adalah cara manual perhitungan menggunakan Excel supaya lebih mudah. Tentu teman-teman juga bisa melakukan perhitungan secara manual menggunakan tangan ya. Tapi saya sarankan menggunakan Excel supaya lebih mudah perhitungannya. Jadi nanti ketika ganti angka ya, ketika kasus lain dia sudah otomatis berubah. Nah, oke, yang untuk perhitungan manualnya kita cukup sampai di sini untuk Excelnya. Nah, sekarang kita akan bandingkan perhitungan manual menggunakan Excel ini dengan menggunakan sistem yang sudah saya buat di sini. Oke, dengan sistem yang saya buat, saya menggunakan pemrograman berbasis web ya. Apakah kita bandingkan apakah hasilnya sama atau nanti hasil akhirnya sama. Oke. Di sini saya menggunakan aplikasi berbasis web ya. Saya menggunakan localhost. Nah, di sini saya sudah membuatkan sistem ya, sistem dengan menggunakan metode WP berbasis web. Nah, di sini anggaplah di sini gambarnya rumah makan Padang ya. Mohon maaf mungkin belum saya ganti gambarnya gitu ya, belum saya ganti teksnya. Nah, di sini ada 5 menu, nanti ada data kriteria, data alternatif, analisa dan perhitungan. Nah, di sini nanti untuk menggunakan sistem ini teman-teman bisa langsung download aja. Saya sertakan linknya di deskripsi dan juga saya sertakan juga link Excelnya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kasus untuk kasus-kasus yang lain gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke data kriteria. Nah, di sini kita samakan aja dengan kasus yang di Excel tadi, teman-teman ya. Nah, di Excel tadi kita sudah buatkan untuk kriterianya itu ada 5. Ada C1, C2 sampai C5 di sini, teman-teman ya. Nah, di sini kita sesuaikan aja untuk kriteria. Ada kualitas, harga, pelayanan, suasana dan jarak. Nah, di sini kita samakan aja kodenya C1, C2, C3, C4 dan 5. Nah, untuk kepentingan sendiri kita sesuaikan juga dengan bobot awal yang sudah kita tentukan di sini tadi ya. Ada 5, 3, 4, 4, 2 ya. Sudah kita samakan 5, 3, 4, 4, 2. Untuk kategorinya
Kita samakan juga ada benefit, cost, benefit, benefit, dan benefit. Oh, untuk yang jaraknya kita ganti dulu ya. Kita bisa edit di sini. Untuk benefitnya kita ganti cost ya. Kita proses edit. Nah, di sini sudah kita ganti sesuai dengan yang di Excel tadi ya. Dan angkanya juga sudah sesuai dengan sama. Nah, itu teman-teman bisa kalau mau mengubah kriterianya gini bisa kita ganti, kita edit aja. Kita ganti kriterianya apa dan nilai kepentingannya berapa. Nah, di sini untuk nilai kepentingannya sudah saya buatkan sesuai dengan tabel si evaluator tadi ya. Tabel dari ranknya. Karena ranknya dari 1 sampai 5, maka di sini saya buatkan juga untuk nilai kepentingannya itu 1 sampai 5 juga ya. Di sini sesuai yang di sini ya teman-teman, di tabel ini 1 sampai 5 dan ranknya juga sesuai. Nah, kalau teman-teman ingin mengganti, nanti untuk mengganti nilai kepentingannya silahkan ganti di codingnya gitu ya. Nanti disesuaikan aja di sistem yang sudah teman-teman download di link deskripsi yang sudah saya sertakan. Nah, untuk benefitnya juga teman-teman bisa diganti atau mau kategorinya apa gitu ya. Oke, sekarang kita sudah sesuaikan untuk data kriteria sudah sesuai dengan di tabel di Excel. Kalau misalnya teman-teman mau menambah kriterianya bisa tinggal di tambahkan aja gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencari data alternatif. Nah, kita sesuaikan juga di sini. Nah, untuk alternatifnya di sini sesuai ya. Ada 4, ada rumah makan aroma cempaka dengan kode A1 ya. Taraso A2, sederhana A3 dan selero bundo ada 4. Nah, sesuai dengan yang di sini ya, sesuai dengan yang di Excelnya tadi. Nah, di sini ya, sesuai dengan alternatif yang ada di perhitungan manualnya. Oke, sekarang untuk kualitasnya, untuk kualitas, harga, pelayanan, suasana, jarak, dan 5 kriteria ini sesuai juga dengan yang tadi. Nah, untuk tabel ini sendiri, untuk tabel di data menu alternatif, ini sesuai dengan yang di tabel matrik keputusan, teman-teman, yang di bagian ini nih. Nah, ini sama dengan yang di sini tabelnya, ya. Posisinya ada 1, ya. Di sini adalah tabel alternatif, sedangkan kolom yang di samping itu adalah tabel kriteria. Nah, sini ya sama dengan sesuai dengan di tabel. Teman-teman juga bisa menambahkan alternatif lagi jika ingin menambahkan alternatif. Caranya dengan tambah data alternatif. Nah, tambahkan rumah makannya apa misalnya. Nah, di sini untuk jarak, suasana, pelayanan dan rasa makanan ini bisa kita sesuaikan aja tergantung dari kasus teman-teman nanti gitu ya. Bisa ditambahkan. Tinggal ditambahkan, diisi dan klik tambahkan. Karena di sini saya menyesuaikan dengan tabel yang ada di tadi, yang di Excel tadi, maka saya tidak perlu menambahkan alternatif baru, teman-teman. Di sini saya hanya mencoba untuk mencocokkan apakah hasil akhirnya sama atau tidak gitu ya. Nah, sekarang kita klik pada tombol menu perhitungan. Nah, di tombol menu perhitungan kita akan sesuaikan dengan di tabel apakah angka-angkanya sama gitu ya. Dan nanti kalaupun jika berbeda, nanti akan kita coba bahas sedikit lagi ya supaya lebih paham gitu ya. Oke, sekarang kita cek untuk perhitungan bobot kepentingan. Nah, perhitungan bobot kepentingan kita cek di Excel. Bobot kepentingan di sini adalah 0,28, 0,17, 0,22, 0,2 dan min 0,11. Ini min 0,17 ya. Ini untuk pangkat. Sekarang yang diminta adalah bobot kepentingan. Bobot kepentingan di sini adalah 0,28, 0,17, 0,22, 0,2 dan 0,11. Nah, kebetulan di Excel ini saya menggunakan 2 angka di belakang koma, sedangkan yang di sistem ini ada berapa nih? Ada 6 angka di belakang koma. Sekarang kita coba ganti, disesuaikan. Ini kita ganti menggunakan 6 angka di belakang koma. Oke. Nah, 2,7778 kita cek. Nah, sama ya. Nah, sama. Jadi kita ganti aja ya, samakan biar nanti supaya lebih mudah, teman-teman. Kita ganti. Oke. Kita ganti sesuai dengan angka yang ada pada sistem, teman-teman.
Oke. Nah, teman-teman tinggal cek ya, tinggal cek di sini untuk kriteria C1 sampai C5, kita cek angkanya apakah sama gitu ya. Oke, sama ya, untuk jumlahnya juga 1. Ini kita hilangkan aja. Oke, jumlahnya 1. Jadi sudah sama, untuk beban kepentingannya sudah sama ya, sudah benar di sistem dengan yang di manual. Sekarang kita lihat untuk yang perhitungan pangkat. Kita cek, cross check kembali yang di perhitungan pangkat. Di perhitungan pangkat berarti di tabel yang ini teman-teman. Oke, karena di sini masih 2 di belakang koma, maka kita rubah juga 2 angka di belakang koma ya. Oke, sepertinya sudah sama ya nilainya. Oke, sekarang sepertinya sudah. Kita cek ya untuk pangkatnya. Oke, sama ya, min 0 sama 11. Oke, jadi untuk pangkatnya di sistemnya sudah sama angka-angkanya. Nah, untuk di sistem, kenapa di sini K ya, kenapa di sini K, ini mungkin saya lupa mengganti kriterianya. Sebenarnya di sini adalah C1, C2, C3, C4 dan C5. Tapi sebenarnya sama aja, nanti tinggal dirubah di codingnya teman-teman, disesuaikan. Di sini saya lupa belum merubah di tabel di codingnya gitu ya, di headingnya. Oke, sekarang untuk yang bobot kepentingan dan perhitungan pangkatnya udah sama di sistem. Sekarang kita cek di perhitungan S. Nah, perhitungan S-nya kita cek untuk nilai A1 ya, di sini 2,67392. Sekarang kita cek. Nah, untuk nilai S berarti di tabel ini. Sekarang kita rubah 2,67392. Oke, sama benar. Untuk angka ini ya, kita tarik ke bawah aja. Oke. Untuk 2,47678 untuk A2. Oke, benar sama ya. Sekarang untuk yang A3 2,38679. 2,36898 38. Oke, sama ya, ini kita tambah 1 aja. Nah, 79. Nah, sama ya, untuk ini 1,66 kita tambahkan 166,230. Oke, sama ya. Oke, udah sama. Nah, oke, berarti nilai S-nya sudah sama teman-teman. Sudah sama dengan sistem dengan yang di manual. Nah, sekarang kita cross check kembali untuk yang perhitungan V-nya. Nah, perhitungan V-nya kita rubah juga berapa angka di belakang koma ya, sesuai dengan yang di sini. 2 kita cek 290649. 29, oke, udah sama. Sekarang kita tarik ke bawah. Sorry. Ini kita sebentar, ini kita jadikan 2 angka dulu aja. Kita tarik ke bawah. Sepertinya ada yang salah nih. Oke, kita nah, ini kita ganti aja ya sesuai dengan yang di sistem supaya nanti teman-teman nggak bingung nih. Oke, kita cek untuk A1 2,999. Oke, bener. Untuk A2 0,269. Oke, bener. Untuk yang rumah makan sederhana 25946. 25946. Oke, bener. Untuk yang A4 0,18067. Oke, sekarang sudah benar ya yang di V-nya teman-teman. Nah, sekarang untuk hasil akhirnya di sini adalah yang menjadi rumah makan terbaik adalah rumah makan Romban Cepaka dengan kode A1 dengan nilainya 290649. Nah, kita cek di sini. Oke, sama ya. Ini kita
rubah juga ya, sama dengan yang di atas sebenarnya ya, sama dengan yang di atas. Oke, jadi untuk yang di manual dengan yang di sistem sudah sama ya. Berarti sudah benar semua. Jadi nanti sistem ini bisa teman-teman diubah kondisinya dan disesuaikan dengan kasus-kasus yang lain. Oke, thank you teman-teman. Mungkin cukup itu tutorial penyelesaian metode SPK pemilihan rumah makan Padang terbaik menggunakan metode weighted product. Cukup sekian tutorial kali ini. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Nanti kita akan diskusi atau bisa melalui email saya. Nanti akan sertakan di link deskripsi. Dan juga teman-teman juga jika ingin membuat request menggunakan metode lain, silahkan juga kolom di komentarnya di bawah, silahkan gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di situ saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga berkah di bulan Ramadan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.